Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Selamat datang kembali di channel saya, Datuk STM, dengan saya sendiri, Rizky Pratama Lubis. Pada video tutorial kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat koneksi dengan skrip atau coding PHP yang akan terhubung ke database MySQL, atau kita sering menyebutnya localhost atau phpMyAdmin. Oke, teman-teman, adapun beberapa software dan aplikasi yang kita sediakan. Pertama-tama, pastikan di komputer atau laptop kamu sudah terinstall software XAMPP. Oke, lalu di sini ada modul, ada Apache dan MySQL. Kita aktifkan. Pertama kita aktifkan dulu Apache-nya seperti ini. Lalu kita aktifkan MySQL. Oke, Apache untuk mendukung browsing di aplikasi ya, dan MySQL untuk membuka dashboard halaman utama phpMyAdmin. Oke, setelah sudah terkoneksi seperti ini, lalu kita minimizkan. Tahapan kedua, kita buka browsing ya, boleh Google Chrome ataupun yang lainnya, Mozilla Firefox juga boleh juga yang lainnya. Nah, tapi di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Lalu saya ketikkan saja di sini dengan huruf kecil boleh dan huruf besar juga boleh. Localhost. Nah, sini ya. Lalu saya tekan tombol enter. Oke, kita masuk pada halaman Apache Branch. Oke. Lalu di sini ada menu phpMyAdmin. Kita klik sekali. Oke, teman-teman, kita masuk ke halaman dashboard ya, halaman utama dari phpMyAdmin. Terus ini banyak menu ya, banyak menu yang bisa kita gunakan untuk mendukung database yang terhubung dengan aplikasi kita. Tapi pertama kita ingin membuat dulu nama database dengan mengelik menu databases seperti ini. Kita klik. Lalu di sini ada kolom buat basis data. Nah, namanya kita buat di sini ya. Karena kita mau membuat penghubungan, saya buat sini namanya koneksi untuk menghubungkan ya. Lalu saya tekan aja tombol buat atau create. Oke, sudah terbuat dengan database dengan nama koneksi seperti ini. Nah, saya di sini saya serangkan, saya hanya menghubungkan script PHP dengan nama database yang sudah saya buat pada phpMyAdmin. Jadi saya tidak membuat tabel database-nya. Oke. Lalu setelah sudah selesai, kita akan membuka software editor Adobe Dreamweaver. Sini saya gunakan. Nah, di sini sudah ada beberapa script dari pendukung software Adobe Dreamweaver ini, tapi sini akan kita hapus ya. Saya tekan Ctrl A, lalu tekan tombol delete, nah, maka dia akan terhapus. Lalu sini kita akan mengetikkan script PHP. Nah, kita akan pertama akan mengetikkan tag pembuka PHP seperti ini. Oke. Lalu kita akan membuat nama helpernya. Saya buat sini simbol dolar atau sing variabel. Namanya helper, bebas, boleh helper, boleh lokal, suka hati kamu, yang mana cocok dengan kamu. Lalu sama dengan kutip dua pembuka. Nah, karena kita sini menggunakan local helper, maka kita ketikkan sesuai dengan database pada phpMyAdmin. Sini karena dia menggunakan localhost seperti ini, localhost, kita ketikkan saja di sini localhost seperti ini, kutip dua penutup, titik koma. Oke, lalu saya buat komentar ya. Nah, sini saya buat komentar menghubungkan alamat ke database. Oke, lalu kita buat lagi untuk usernya. Oke, dolar, lalu ketikkan di sini user helper. Lalu sama dengan kutip dua pembuka, karena kita sini menggunakan local helper. Nah, rootnya itu atau username itu adalah root. Oke, untuk phpMyAdmin. Lalu sini saya buat komentar username untuk login ke database. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita buat lagi script password helper atau boleh password, boleh pass. Oke, sini saya kosongkan saja passwordnya. Kenapa?
karena di sini saya menggunakan local server atau lokal yang hanya dapat dikoneksikan pada komputer saya atau laptop saya. Jadi di PHP MyAdmin saya pun tidak saya buat password, maka saya kosongkan. Bila mana di PHP atau di PHP MyAdmin kamu menggunakan password, kamu bisa buat passwordnya di passhelper, atau saat kamu mau upload aplikasi website kamu ke hosting atau domain, kamu juga mesti membuat password. Tapi di sini saya kosongkan. Saya beri di komentar password untuk login ke database. Oke. Lalu saya buat sini dolar atau string variable db server sama dengan kutip dua pembuka. Saya sesuaikan dengan nama database yang ada pada PHP MyAdmin. Saya buat di sini koneksi kutip dua penutup titik koma. Lalu saya buat sini komentar nama database pada PHP MyAdmin. Oke, teman-teman, kita lanjut. Lalu kita akan membuat variabel baru. Boleh banyak, saya lihat orang banyak membuat variabel dengan string variabel atau dolar, simbol dolar, koneksi. Nah, sini juga boleh, tidak ada yang larang karena ini variabel itu bebas ya. Nah, tapi di sini saya akan buat dengan nama channel saya, Datu. Oke, sama dengan karena di sini juga saya menggunakan MySQL karena biar support bila mana saya membuat aplikasi website, saya hosting domain support ke server providernya. Di sini saya buat MySQL. Oke, boleh juga MySQL, boleh, tidak ada masalah. Tapi saya sini menggunakan MySQL underscore connect. Oke, lalu saya buka tutup kurung, saya panggil variabel server di sini, server seperti ini, lalu tekan koma spasi, panggil sini dolar user server, saya ketikkan sini score server. Oh, permisi teman, apakah mesti di spasi? Tanpa di spasi juga boleh pasti, tapi mesti dibatasi dengan tanda koma. Saya buat lagi, saya panggil untuk password servernya, pass server. Sini saya tidak menggunakan spasi, saya ketik saja pass server seperti ini. Oke, saya batasi lagi dengan tanda koma. Lalu terakhir saya panggil adalah db server. Oke, db server tutup kurung titik koma. Nah, sini saya buat komentar ya teman-teman, biar teman-teman juga tidak bingung. Komentarnya adalah menghubungkan koneksi PHP ke MySQL. Oke. Lalu teman-teman, kita akan membuat variabel connect dan tidak connect. Nah, di sini saya menggunakan fungsi if ya, struktur if tanda seru, saya panggil di sini tanda string variabel atau simbol dolar datu. Oke, seperti ini, tutup kurung. Nah, di sini kan kita menggunakan fungsi struktur if, kita harus diawali dengan tanda pembuka kurung kurawa. Lalu sini saya buat atau perintah untuk eksekusi program day ya, untuk eksekusi program, buka kurung kutip 1 tidak terhubung ke database MySQL. Nah, ini untuk pesan ya teman-teman, ini pesan bila terjadi tidak terhubung aplikasi script PHP-nya ke database localhost PHP MyAdmin, maka akan keluar pesan tidak terhubung ke MySQL. Oke, enter, tutup kurung kurawa dan akhiri dengan
tag penutup PHP seperti ini teman-teman. Lalu di sini saya buat komentar, bila mana tidak terhubung. Oke ya, bila mana tidak terhubung, juga saya beri komentar, maka tampilkan pesan tidak terhubung. Oke teman-teman, akan keluar pesan seperti ini ya. Oke, sudah kita buat script PHP-nya. Lalu teman-teman, kita akan simpan di mana? Oke, sini saya akan tunjukkan bagaimana cara menyimpannya. Pertama-tama saya akan buat dulu ya sebuah folder ini di local disk C, karena saya membuat penyimpanan bahasa software XAMPP-nya di drive C. Nah, ini dia untuk yang XAMPP. Saya buka sekali. Oke, lalu saya pilih folder atdocs, dapat teman-teman lihat, nampak. Oke, udah nampak jelas. Oke, kita cari atdocs. Nah, seperti ini atdocs. Oke, lalu kita buat new folder baru ya, biar nggak bingung. Dalam atdocs namanya koneksi. Oke, enter. Nah, kita akan menyimpan script PHP tadi yang kita buat pada Adobe Developer pada folder koneksi ini. Lalu kita buka software editor Adobe Developer-nya yang udah kita ketik coding PHP-nya, lalu tekan menu file untuk menyimpannya ya. File, saya sini sudah kebiasaan ya, buat tekan tombol save boleh, karena kebiasaan saya memilih save as. Oke, lalu saya pilih sini disk PC, local disk C, lalu folder XAMPP, lalu folder atdocs. Saya cari sini koneksi, huruf K ya, koneksi ya. Oke, nah di sini saya buat saja, karena dia file yang utama atau tidak ada file yang lain, saya buat sini index.php. Nah, boleh teman-teman buat koneksi ya, koneksi.php buka boleh, ada masalah, apapun teman-teman buat tidak ada masalah. Tapi saya sini karena file cuma satu, saya buat aja index.php karena dia file utama. Lalu saya tekan tombol save. Oke teman-teman, di sini dapat perubahan ya untuk bahasa PHP ini. Tag pembukaan dan penutupnya itu berubah jadi warna merah. Lalu di sini untuk sync in variabelnya berubah jadi warna biru. Oke, ini dia teman-teman, seperti ini. Dapat teman-teman lihat. Oke teman-teman, setelah kita siap menghubungkan atau selesai mengetik script PHP ini, kita akan uji ke browsing Google Chrome. Oke, kita buka tab baru di sini, new tab. Lalu ketikkan localhost garis miring nama file yang tadi kita buat, yaitu koneksi. Nah, kita nggak perlu buat sini index.php. Oke, tidak perlu kita buat karena ini kita sudah membuat koneksi, di dalamnya ada file coding index. Jadi tinggal teman-teman tekan tombol enter saja. Oke teman-teman, di sini tidak tertampil sebuah teks. Kenapa? Berarti koneksi script PHP kita sudah terhubung ke dalam database PHP MyAdmin atau local server. Nah, bila mana terjadi kesalahan pengetikan coding pada script Adobe Developer kita ini, maka dia akan mengeluarkan pesan tidak terhubung ke database. Oke, contoh saja, kita hapus saja di sini titik koma yang ada pada DB server. Kita hapus, lalu tekan file, menu file, tekan menu save. Nah, lalu kita browsing lagi, buka browsingnya, kita refresh atau reload. Oke, dia akan mengeluarkan pesan error syntax unaffected data T variabel koneksi line 7. Oke, nah ini dia salah satu errornya. Lalu kita tambahkan lagi titik komanya seperti ini, lalu tekan tombol save. Nah, kita akan ubah nama database koneksinya, kita hapus huruf I nya seperti ini, lalu tekan lagi tombol control save atau menu file,
save. Lalu kita akan buka browsing di Google Chrome lagi teman-teman. Kita reload atau kita refresh, apa yang terjadi? Oke, keluar ya, ada no database connect. Aku tidak mengetahui nama database connect di LAN 7. LAN 7 itu di sini. Nah, ini dia ya. Nah, ini LAN 7. LAN 7 tapi salah di error di atas ya. Karena dia nggak pas namanya, nggak ada nama connect di log PHP admin. Lalu dia akan keluar pesan tidak terhubung ke database MySQL. Oke, seperti yang saya blok ini ya teman-teman, tidak terhubung ke database MySQL. Ini dia keluar dia pesannya, tidak terhubung ke database MySQL. Oke teman-teman, kita kembali lagi fungsi koneksinya di sini, lalu tekan Ctrl S atau Ctrl simpan, kita refresh, maka dia akan bersih kembali, tidak ada teks yang keluar atau pesan peringatannya. Oke teman-teman, sampai sini dulu kita belajar pengkodingan koneksi script PHP ke dalam database MySQL atau localhost atau PHP admin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe channel saya Datu STM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.